Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga kepada Bapak selaku dosen mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak selaku dosen mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, Niputu Yulinda Sriyanti, Cici Estika, Mulan Papua, Bayu Lasmana, Vika Novita Makawimbang, dan saya sendiri, Afila Tepaso. Kepada kelompok 5, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh bukan suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan sekarang ini. Proses pembelajarannya biasanya dilakukan dengan mengirimkan berbagai materi pembelajaran dan informasi dalam bentuk cetakan, buku atau video lainnya ke alamat pembelajar. Pembelajaran jarak jauh akan lebih efektif jika sebelumnya membuat suatu website yang melibatkan antara pengajar dan pembelajar. Dengan media teknologi yang memerlukan fasilitas internet untuk tetap menjaga konektivitasnya sehingga dapat menentukan kesinambungan suatu pembelajar jarak jauh. Menurut Miarso, pengertian pendidikan atau pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan terbuka dengan program pembelajaran yang struktur relatif ketat dan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka atau keterpisahan atau guru dengan peserta didik. Sedangkan menurut Suparman, pelajaran jarak jauh adalah merupakan proses pendidikan yang bagian terpenting pengajarannya disampaikan oleh seseorang yang berada di tempat terpisah dan pada waktu yang mungkin berbeda dengan tempat dan waktu si pelajar. Hanya ketidaktergantungan akan tempat dan waktu ini akan memerlukan penggunaan sederet media instruksional yang berfungsi untuk mengurangi peranan pengajaran tatap muka konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, informasi komunikasi, dan media lain. Menurut Keegan, karakteristik pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, adanya keterpisahan mendekati permanen antara tenaga pengajar dari peserta didik selama program pendidikan. Yang kedua, ada keterpisahan yang mendekati permanen antara seorang peserta didik dari peserta didik lain selama program pendidikan. Yang ketiga, ada suatu institusi yang mengelola program pendidikan. Inilah yang membedakan dengan kegiatan seseorang yang belajar sendiri di rumah atau studi pribadi. Keempat, pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan belajar. Yang kelima, menyediakan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya. Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan keterpisahan kegiatan pengajaran dari kegiatan belajar, keterpisahan baik karena faktor jarak
waktu dan kombinasi keduanya. Selain itu, dimanfaatkannya berbagai media untuk keperluan komunikasi seperti adanya website yang diperlukan fasilitas internet untuk tetap menjaga konektivitasnya. Keterpisahan jarak dalam pembelajaran jarak jauh itu terjadi antara pendidik dan peserta didik. Dalam situasi khusus, keterpisahan atau jarak itu menimbulkan adanya pola perilaku pendidik dan peserta didik yang berbeda dengan pola perilaku dalam lingkungan pendidikan konvensional. Selanjutnya yaitu ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini dalam pusat kurikulum mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi. Teknologi informasi ini meliputi hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi juga mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini berarti kemampuan dalam memahami dan menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, termasuk seperti komputer dan memahami informasi. Kemudian UNESCO ini mendefinisikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Sedangkan definisi umum teknologi informasi dan komunikasi ini adalah seperti komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual lainnya. Kemudian bahwa ada teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting dalam kehidupan keseharian kita, seperti penggunaan komputer dan teknologi komunikasi yang sudah termasuk dalam kehidupan globalisasi. Tidak terkecuali di sekolah yang dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah pengajaran jika memang dibutuhkan pada materi-materi tertentu. Khususnya pada masa pandemi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dibutuhkan dalam proses berjalannya pengajar dan juga peserta didik dalam melakukan keseharian yang ditunda karena COVID-19. Maka dari itu teknologi informasi dan komunikasi ini sangat diperlukan dalam pengajaran kita untuk melangsungkan proses pembelajaran. Kemudian berdasarkan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi ini suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan sehingga pesan bisa ditampilkan serta informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu. Kemudian itu yang ketiga ada pembelajaran jarak jauh dan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa peneliti yang sebelumnya yang relevan dengan penelitian dapat dijadikan sebagai kajian pustaka. Dalam penelitian ini, yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Sukartiwi mengkaji blended learning, alternatif model pembelajaran jarak jauh di Indonesia, yang menyatakan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh ini dengan model blended learning dapat menghasilkan efisiensi yang sangat baik karena dirancang dengan kombinasi dari penerapan teknologi informasi e-learning, dapat melakukan kegiatan face-to-face atau tatap muka, dan praktik dunia nyata. Itu menurut Sukartiwi 2006. Kemudian yang kedua itu ada
penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yaumi dengan yang berjudul Using Dintech Education to Deliver English Instruction in Indonesia, yang menemukan bahwa meskipun berbagai model pendidikan jarak jauh seperti studi korespondensi, satelit palapa, sistem komunikasi radio, kaset, program slide tape, video, televisi, sistem komunikasi elektronik, dan video konferensi telah diterapkan dalam beberapa mata pelajaran. Model pendidikan jarak jauh ini yang secara khusus digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adalah teknologi cetak, radio, dan telepon, kaset, serta televisi yang dikendalikan melalui komputer. Kemudian yang ketiga itu, menurut Karwati dalam kajiannya tentang pemanfaatan media pembelajaran elektronik atau e-learning dan internet sebagai upaya optimalisasi potensi kreativitas belajar peserta didik, yang menemukan bahwa peran teknologi ini seperti informasi dan dalam pendidikan itu menjadi semakin strategis. Itu menurut Karwati. Kemudian yang keempat ini, Sadegul Akbaba Altun dalam penelitian mereka ini tentang integrating ICT at the faculty level, a case study, yang mengatakan bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diwujudkan dari berbagai tingkat pada tingkat negara. Pada tingkat negara yaitu seperti pemerintah pusat, internasional, dewan pendidikan, kemudian ada organisasi atau universitas dan sekolah, tingkat fakultas, jurusan, dan pada tingkat individu. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup teori tentang pengembangan, pembelajaran jarak jauh, dan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Secara umum, definisi pengembangan adalah penggunaan sistematis terhadap pengetahuan ilmiah dan teknik untuk mencapai tujuan atau persyaratan tertentu. Perluasan atau pendalaman aspek teoritis dan praktis dari konsep, desain, penemuan, atau ciptaan. Proses transformasi sosial dan ekonomis yang berdasarkan faktor budaya dan lingkungan yang kompleks serta interaksinya. Proses perbaikan pembuatan jalan seperti tanjakan, cabang jalan, drainase, akses jalan, dan keperluan lain. Secara teknis, istilah pengembangan sering dikaitkan dengan pembuatan produk atau program. Dalam bentuk fisik, pengembangan pembelajaran adalah pendekatan sistematik untuk desain, produksi, dan implementasi pembelajaran. Dalam penjabaran model IED, pribadi memberi definisi tentang pengembangan yaitu memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Yang kedua, pendidikan jarak jauh adalah semua bentuk pendidikan yang kebanyakan pembelajarannya dilakukan pada ruang yang terpisah dengan tempat pelaksanaan pembelajaran yang berdampak pada semua atau kebanyakan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik melalui komunikasi teknologi. Di sini ditekankan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan komunikasi yang berbasis teknologi baik dengan penggunaan teknologi sederhana maupun teknologi mutakhir. Jadi, pendidikan jarak jauh dipahami sebagai pendidikan formal yang berbasis intuisi berupa kelompok belajar dipisahkan dan sistem terkomunikasi interaktif digunakan untuk menghubungkan peserta didik, sumber-sumber, dan instruktur. Definisi ini menyeratkan 4 komponen utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yakni 1. Berbasis intuisi, 2. Kelompok belajar terpisah antara instruktur dan peserta didik, 3. Telekomunikasi interaktif, dan 4. Hubungan peserta didik, sumber, dan instruktur. Pertama, berbasis intuisi, maksudnya dalam penyediaan sumber belajar, sarana dan prasarana penunjang, dan sistem evaluasi yang digunakan. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi menurut Information Technology Association of America memberikan definisi tentang teknologi pembelajaran yaitu teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber-sumber belajar. Teori yang dimaksud dalam definisi tersebut mencakup konsep,
konstruksi, prinsip, dan proposisi yang berkontribusi pada batang tubuh ilmu pengetahuan. Teknologi dipandang sebagai aplikasi sistematis ilmu pengetahuan ilmiah yang mempraktikkan tugas-tugas yang akan dilakukan. Adapun belajar atau pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan baru, keterampilan dan sikap serta perilaku seorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungan dan informasi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan TIK dalam penelitian ini adalah pemanfaatan manajemen sistem informasi yang merupakan aplikasi software dan hardware dalam menunjang proses belajar mengajar. 2.4 Penggunaan TIK dan model interaksi. Hasil studi dapat dilihat dari aspek utama, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pada kelas kerja sama PSUN Alauddin dan desain pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pada kelas kerja sama UIN Alauddin dapat dikaji dari 3 aspek, yakni yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya sistem pembelajaran berbasis TIK. Kedua, pelaksanaan pembelajaran ditinjau dari segi pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, model interaksi antara mahasiswa dengan sumber belajar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran berbasis TIK di atas tampak bahwa jaringan HP dan telepon merupakan fasilitas yang lengkap untuk menunjang penggunaan TIK. Jaringan internet yang disediakan oleh lembaga cukup lengkap. Begitu pula dengan jaringan internet atau modem yang digunakan oleh peserta didik. Sayangnya, dosen atau tenaga pendidik yang tidak memaksimalkan penggunaan jaringan internet pada lembaga dan yang dimiliki peserta didik. Fasilitas modem yang dimiliki dosen tampak masih kurang lengkap, padahal lembaga juga telah menyediakan fasilitas lain seperti daya listrik yang cukup lengkap. Adapun fasilitas pendukung lain yang dimiliki peserta didik, berdasarkan catatan tambahan menunjukkan penggunaan iPad kurang lengkap. Jika sarana dan prasarana yang baik telah disediakan oleh lembaga, pendidik maupun peserta didik diurutkan berdasarkan urutan penggunaan paling produktif, maka dapat disusun dari HP dan telepon, komputer atau laptop, jaringan internet atau modem, dan dukungan daya listrik, atau dapat digambarkan dengan matriks pada gambar 10.1. Fasilitas jaringan, telepon atau HP dan komputer atau laptop merupakan jenis teknologi yang sangat pesat perkembangannya. Kedua fasilitas tersebut sangat dominan digunakan untuk mengakses internet sebagai dasar dalam mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Adapun daya listrik merupakan fasilitas pendukung untuk menopang kelancaran jaringan, telepon, komputer, dan laptop. Namun demikian, interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar menunjukkan hasil yang sebaliknya. Pemanfaatan sumber belajar online untuk menunjukkan efektivitas proses pembelajaran menunjukkan frekuensi atau tingkat keseringan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh dosen. Begitu pula dengan jumlah jenis teknologi yang digunakan oleh peserta didik, menunjukkan hasil yang jauh berbeda dengan jenis teknologi yang digunakan oleh dosen dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini tergambar dari penggunaan internet untuk mengakses Google dan mencari sumber belajar online seperti buku, artikel, makalah, dan tesis merupakan aktivitas dengan tingkat keseringan tertinggi dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Penggunaan email dan Facebook adalah bentuk aktivitas yang sering dilakukan untuk menambah sumber-sumber belajar. Sedangkan aktivitas yang jarang dilakukan adalah mengakses YouTube, perpustakaan online, dan forum diskusi seperti MyLeaks dan Weblong, sebagaimana tergambar pada di bawah ini. Urutan bentuk teknologi yang pernah digunakan oleh peserta didik baik dalam proses pembelajaran di dalam ruang kelas maupun dalam mengerjakan tugas dan mengakses informasi tambahan dalam menunjang tugas pembelajaran secara berurut adalah Facebook, Google, email, Weblong, YouTube, e-book, Yahoo Messenger, Skype, dan jurnal online.
Jenis teknologi seperti yang dijabarkan di atas merupakan teknologi yang dapat diakses walaupun hanya menggunakan HP, di mana dan kapan saja. Selain itu, teknologi tersebut diakses oleh peserta didik dengan menggunakan iPad dan kebanyakan dilakukan di luar ruangan belajar. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5 tentang pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saya mewakili kelompok 5 memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang belum dipahami dan yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar video presentasi kami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.